Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi SMA Setia Budi Semangat, khususnya untuk kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya. Baik, di pertemuan kali ini, di video yang kedua ini, di pelajaran sastra Indonesia, Bapak akan melanjutkan materi tentang novel. Nah, semoga di pertemuan yang pertama, kalian sudah mengerti terhadap apa yang sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya atau di materi sebelumnya. Namun sebelum memulai pembelajaran materi tentang novel di pertemuan kedua ini, Bapak akan membacakan kompetensi dasar 3.1 atau pencapaian pembelajaran dalam materi pembelajaran kali ini, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi struktur teks novel dan jenis-jenis teks novel. Adapun tujuan pembelajaran yaitu adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan mendengarkan penjelasan yang akan Bapak sampaikan ini, Bapak harap kalian mampu memahami struktur teks novel dan jenis-jenis novel. Baik, mari kita mulai pembelajaran. Nah, di layar kalian sudah kalian lihat ada struktur teks novel. Yang pertama yaitu adalah abstrak. Abstrak ini adalah inti ataupun ringkasan dari novel yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Jadi inti atau ringkasannya ya dari novel yang akan dibuat pada para penulis, mereka biasanya membuat abstraknya dulu yang menjadi gambaran ataupun deskripsi awal bagaimana sebuah cerita itu akan ditulis ataupun dibentuk. Kedua, orientasi, yaitu bagian penjelas berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana atau yang lebih kita kenal dengan latar ya. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi sendiri adalah bagian yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Terus yang keempat, selanjutnya yaitu adalah evaluasi. Evaluasi adalah bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju sebuah titik tertentu ataupun biasanya dalam sebuah cerita pada novel ada konflik. Nah, pada bagian ini adalah bagian di mana mengarah kepada suatu titik dari penyelesaian masalah menuju penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya resolusi. Nah, resolusi adalah bagian memunculkan solusi atas konflik yang terjadi. Jadi jika evaluasi adalah mengarah kepada titik tertentu sebuah konflik, nah resolusi sendiri adalah solusinya, solusi pemecahan masalah dalam sebuah cerita pada novel. Terakhir ada koda. Koda adalah bagian akhir cerita atau penutup dalam novel, endingnya ya. Endingnya yang kita kenal dengan ending. Apakah itu sad ending, happy ending, atau biasanya ada juga penulis yang dia menggantungkan ceritanya atau yang bisa kita kenal biasanya endingnya gantung. Kalau kalian yang hobi membaca ataupun yang hobi menonton film, itu biasanya ada ending-ending yang kita tidak tahu apakah itu happy ending atau sad ending, yang biasanya akan ada part selanjutnya ataupun bagian selanjutnya. Oke, di layar selanjutnya kalian bisa lihat, yaitu adalah kita bahas tentang jenis novel. Sebenarnya jenis novel itu terbagi menjadi 3 macam ya. Ada jenis novel yang akan kita bahas pertama, yaitu berdasarkan kebenaran cerita, yaitu ada novel fiksi dan novel non fiksi. Nah, novel fiksi sendiri adalah novel yang berisi tentang hal fiktif atau hayalan. Nah, biasanya sebagai contoh novel fiksi ini berisi tentang imajinasi penulis. Biasanya contohnya seperti novel-novel tentang Harry Potter yang tidak terjadi pada dunia nyata. Itu salah satu contoh dari novel fiksi. Nah, yang kedua ada novel non-fiksi atau novel yang bercerita mengenai kejadian nyata dari kisah sejarah ataupun pengalaman pribadi seseorang. Nah, bertolak belakang dengan fiksi, non-fiksi ini adalah kejadian nyata, biasanya dari sejarah ataupun pengalaman pribadi seseorang, dan biasanya ketika sebuah novel itu akan dibuat ataupun difilmkan, biasanya ada tulisan based on the true story ataupun berdasarkan cerita aslinya atau cerita nyata. Itu untuk novel non fiksi, contohnya seperti novel Andrea Hirata yang banyak tetraloginya seperti Laskar Pelangi, Maria Markavov, dan juga banyak tetralogi, ada 4 tetralogi yang terkait pada novel tersebut.
Oke. Selanjutnya kita bahas tentang jenis novel yang kedua, yaitu jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Nah, ada 4 macam, yaitu novel teen lead, chick lead, song lead, dan dewasa. Nah, untuk novel teen lead sendiri yang pertama, yaitu novel yang dibuat untuk para remaja. Biasanya novel ini berkisah tentang kisah di sekolah, baik itu di SMP ya, usia remaja SMP maupun SMA, dan biasanya kisahnya tentang kisah-kisah percintaan seperti itu ataupun kisah persahabatan untuk novel teen lead ini sendiri. Nah, untuk novel chick lead, novel ini menceritakan mengenai wanita muda dan segala permasalahan yang dihadapinya. Nah, ini biasanya lebih spesifik kepada penokohannya, tokoh utamanya perempuan, di mana jalan ceritanya itu mengedepankan tentang bagaimana proses kehidupan wanita muda tersebut dalam misalkan contoh mencari cinta, dalam pekerjaannya, dan bagaimana kehidupan yang akan dia tata setelahnya, seperti itu. Ya, kalian bisa searching di internet atau cari referensinya, banyak yang hobi baca novel Bapak rasa pasti tahu seperti apa contoh-contohnya. Untuk yang ketiga yaitu novel song lead. Novel song lead sendiri adalah novel yang dibuat dari sebuah lagu ataupun musik. Ya, nah yang keempat maksudnya yaitu novel dewasa, novel yang ditujukan untuk orang-orang dewasa dan biasanya ini untuk usia di atas 18 ke atas ya, ataupun usia-usia dewasa di mana sudah menginjak usia dewasa seperti contohnya usia 18 ke atas untuk di Indonesia sendiri ya. Baik. Selanjutnya, jenis novel yang ketiga yaitu jenis text novel berdasarkan genrenya. Yang pertama yaitu romantis. Novel romantis adalah novel yang menceritakan kisah-kisah percintaan. Jelas ya, kalau romantis itu biasanya kisah antara laki-laki dan perempuan di mana ceritanya mendominasi tentang kisah percintaan mereka. Yang kedua yaitu novel misteri. Novel ini adalah novel yang menceritakan kisah-kisah misteri dan membuat pembaca menjadi penasaran karena ceritanya penuh dengan teka-teki. Ya, ini misteri ini bisa jadi teka-teki tapi beda dengan horor ya, beda dengan kisah tentang hantu dan sebagainya. Tapi kalau misteri ini lebih kepada teka-teki ataupun misteri yang akan dipecahkan pada cerita novel ataupun film tersebut. Nah, yang ketiga yaitu novel komedi, novel yang memuat unsur humor, guyonan sehingga pembaca menjadi terhibur. Kalau novel ini lebih ringan biasanya, novel-novel yang menceritakan ataupun intinya tidak terlalu serius dan lebih mengedepankan kepada aspek hiburan ataupun humor dan guyonan. Untuk yang keempat, ini horor, beda dengan misteri ya. Kalau horor, novel ini mempunyai efek menegangkan bagi pembaca. Cerita yang diangkat biasanya kisah-kisah seram, hal-hal gaib ataupun mistis. Nah, kenapa bilang ada beda dengan misteri? Karena kalau horor ini biasanya bersangkut paut dengan kisah-kisah gaib ataupun mistis. Ya, kalau di Indonesia sendiri banyak ya novel-novel bergenre horor ini sendiri. Bisa kalian jumpai banyak sekali buku-buku atau pengarang-pengarang yang menulis tentang novel horor. Nah, yang kelima ataupun yang terakhir yaitu novel inspiratif. Novel yang memuat kisah-kisah inspiratif. Novel jenis ini ditujukan untuk memberikan pesan moral dan membangkitkan motivasi para pembaca. Jadi lebih kepada novel ini biasanya novel bisa jadi ada tokohnya dan bisa jadi juga tidak ada tokohnya, ataupun hanya menceritakan tentang bagaimana memotivasi seseorang ataupun memberikan pesan moral yang ditujukan kepada pembacanya oleh penulisnya. Baik, Bapak rasa demikian penjelasan singkat mengenai novel. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian mengerti, ataupun misalkan kalian belum mengerti silahkan tanyakan ke Bapak, silahkan kontak Bapak ataupun searching di internet mencari referensi dari buku dan lainnya. Ya, selamat belajar di rumah. Semoga kita bisa segera bertemu kembali di sekolah ataupun di kelas.
Karena Bapak yakin kita semua sudah merindukan bertatap muka di kelas. Hal yang paling kita rindukan adalah pembelajaran, adalah bertemu di kelas seperti biasanya. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas di sekolah seperti biasanya. Amin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.